akan menjadi milik dari EVOS atau Bigatron? EVOS atau Bigatron? Oke, YBL Arena, badan suaranya. Wow, game penentuan. Game ketiga untuk match pertama kita di hari ini. Tapi Super Fin sudah mulai tergerus HP-nya. Karena mau coba untuk ganggu nih jungling yang sudah dilakukan oleh tasnya. Dan sekarang tas dengan level ignition yang dibawa. Dan Vanstrong ternyata buka ke arah focusing mark nih. Langsung ya. Jatuhnya benar-benar udah mau nambahin damage juga. Agar nanti siapapun yang di Walcher sama Van Strong, seenggaknya damage-nya akan bertambah lagi 6%. 6% lumayan banget loh itu. Sangat-sangat lumayan. Tapi Ken sudah langsung membuat sebuah pergerakan di mana itu berbuah satu Little Wanderer. Oke, akhirnya sekarang kalau kita lihat dari Brans, dia bakal amanin satu buat Tenacity dan Swift. Attack speed-nya bakal cukup, cuma bedanya Super Saiyan attack speed-nya bakal lebih tinggi karena dia bawain Emblem Marksman. Yep. Dan Tenacity masih menjadi favorit dari hampir rata-rata pemain MPL. Untuk bisa melakukan defensif juga. Dan ini udah mulai terjadi pressure yang dihadapi oleh Brans di area goldnya. Karena kita tahu Super Ken dia punya power untuk rotasi cepat juga. Super Fin-nya selalu menemani untuk bisa mendapatkan power spike dari Super Saiyan. Dan kita bisa melihat di mana ini Bransnya cukup ditinggalkan ya. Dia dibiarkan saja mandiri sendirian. Oke, itu emang benar-benar menjadi sebuah strong lane yang emang oke, Brans kita akan melakukan rotasi depan yang berbeda, tapi sekarang Flappy-nya sendirian di atas. Ada pergerakan dari Ken, Tas terlihat mulai maju bagian depan mencoba untuk bisa mendapatkan Sorizo kah? Tidak. Nggak, dia nyari ritem-ritem aja nih. Iya. Ritem-ritem, jadi teori ancaman juga. Dan perebutan di area satu buah gold cap pun masih bisa diamankan oleh Super Saiyan. Dan nanti kalau misalkan emang di drag late game, di saat Brans nabrak ini dia nggak bisa menggunakan adanya Wind of Nature dengan day to damage. Ini jadi kalau Super Saiyan. Yap, itu dia. Sementara untuk sekarang Tasya. Ada beberapa player yang memang menjadi tujuannya. Super Moreno juga Sorizo dengan SP yang masih cukup rendah. Tapi ternyata untuk sekarang turtle-nya diberikan begitu saja. Tapi ada penalty zone yang masuk area tersebut. Menjadi sebuah kontradiksi. Apa yang terjadi? Karena untuk sekarang dua player hilang dari EVOS. Siap dan tasnya juga kabur ya tadi Karena ya. tasnya pergi. Iya, dan Lordnya pun turtle-nya masih ditahan dan akhirnya bisa menjadi satu free saja walaupun Super Fin harus menunggankan nyawanya untuk bisa menumbangkan Brans di sana. Oke, menjadi sebuah kerugian lagi untuk EVOS Legend di beberapa sisi. Turtle hilang, dua player lenyap di area pertempuran Turtle dan satu di bagian bawah. Lagi-lagi ya, ini strong lane-nya dari EVOS Legends mau dihentikan dari awal. Mau benar-benar di-press. Dan kita tahu satu-satunya cara untuk EVOS Legends farming adalah membiarkan Brans-nya nanti untuk bermain dengan Splitus dan Super Ken. Super Ken dapat orange buff dan sekarang blood ada. Tas pun lejap di area tersebut. Wow, dan ini dia efek suppress yang akhirnya bisa menghentikan Tas. Mungkin perbedaannya dari segi retribution juga akan menjadi pengaruh. Apalagi Tasnya mungkin merasanya aman-aman aja nih tanpa adanya gangguan. Dan ternyata Super Ken hadir dan mencuri satu orange buff. Itu masalah utamanya nanti pas ada Turtle atau bahkan Lord. Ketika memang Super Fin-nya ready dengan satu bubble di hunt. Dan itu yang akan menjadi pengganggu EVOS Legends untuk bermain objektif. Sementara buat sekarang, karena objektifnya pelan-pelan dimakan, Bigatron Alpha jadi seolah unggul banget. Dan bahkan lihat, gak berhenti loh untuk pressure-nya. Wah, Tasnya dihajar lagi dong dan hilang begitu saja. Tapi Fluffy, 1 melawan 2. Akankah Fluffy bertahan karena sedikit lagi tapi masih ada penalty zone dia keluarkan. Dan masih selamat sejauh ini. Yap, wah dia mengandalkan sangat-sangat dari Brave Smite-nya ya untuk bisa dapetin HP tambahan lagi. Dan Super Fin ini benar-benar ngebuat dari Brave nggak bisa bergerak terlalu leluasa. Ditekan terus-menerus dan bahkan itu adalah space yang diciptakan di mana Super Saiyan kembali bisa dapetin full platingan. Dan ini adalah snowballing effect yang mengerikan untuk Bigatron Alpha. Yap, Sorizo mencoba untuk bisa mengganggu area tersebut. Tapi Tas mendapatkan keuntungan, purple buff masih bisa diambil. Yap, dan tapi turtle-nya pun bisa diamankan dengan cukup gratis tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Genius One sudah diamankan untuk Tas. Oke. Dan balik lagi outer bottom turretnya sudah hancur di tangan Super Saiyan. Ya, kalau kita lihat dari team fight yang mungkin berjalan ya dari dua sisi yang berbeda, sebenarnya bottom lane hampir semuanya dikuasain sama Bigatron Alpha. Jadi secara nggak langsung, EVOS Legends akan bermain farming di arah top lane. Karena itu adalah satu-satunya lane yang belum kalah. Walaupun kita lihat tadi Brave Smite mungkin bisa menyelamatkan nyawa daripada Fluffy. Tapi kita tahu ada Baxia Mark, bakal ada efek Dominance Ice gratis.
dalam kurun waktu beberapa detik tentunya regen tersebut tidak akan aktif. Buset, penalti zone connect langsung. Tapi ada plotan. Dan sedikit lagi Petrusya, tapi super sakitnya. Berhasil langsung dilenyapkan. Mau pergi ke arah mana? Finnya masih berhasil selamat. Tapi Kenya berjuang untuk bisa keluar dari kotak real world manipulation. Dan kembali dengan adanya Yves yang memang sudah terkena nerf juga, efek slow-nya jadi nggak terlalu besar. Dan damage-nya masih belum terasa di menit-menit awal. Butuh banget untuk selesai ke arah Ice Queen One, pastinya menjadi item pertama. Dan kita bisa melihat dengan satu buah Rapid Boots itu akan menjadi jawaban untuk bisa keluar dari kotak field manipulation. Wah, ditarik lagi dong Iron Hook-nya. Tidak ada plotan. Tapi Moreno lejap seketika. Palunya gede banget sih memang. Timingnya juga gak sih? Kayak Moreno mungkin mau langsung ultimate di sana. Cuma dia nggak lagi bener-bener tepat di bawahnya dari kaki Fluffy. Jadi nggak bakal maksimal damage-nya. Hanya saja barusan terlalu lama untuk mengulur waktu. Sehingga malah Moreno yang duluan duluan. Ini dia Panstrong, akankah dia mau melakukan sebuah wild shot dan bandar saja tadi wild shot langsung dikeluarkan. Dan itu impact yang masuk dalam tubuh dari Sorizo. Tapi Brans hadir dengan satu Blazing Duel walaupun damage masih belum begitu terasa ke arah beberapa player. Hanya saja sekarang sakitnya. Brans langsung dijelaskan, tasnya pun berhasil kabur. Yap. Dari area tersebut. Electrifying Beats-nya ya yang menjadi sebuah jawaban. Karena Super Saiyan pun di sini nggak membawa adanya escape tools tambahan dengan adanya flicker. Karena membawanya ke arah satu buah Purify. Sehingga dia nggak bisa kabur di saat udah ketabrak nih. Sama tas yang udah langsung lompat ke belakang. Wah, tapi kalau kita lihat dari keseluruhan ya, yang jalanin laning bakal ada Sorizo dan juga Brans. Nanti di menit 10 harusnya kita bakal melihat 1v1 yang menarik karena balik lagi Super Sorizo juga dengan shield absorbnya dia kuat untuk nahan gempuran dari DPS tinggi Cloud dan Super Ken. Tinggal gimana caranya buat dia rotasi. Kalau dia rotasinya ke lane jauh, berarti Super Sorizo bakal dalam posisi 1 lawan 2 kayak sekarang posisinya. Oke, ketahuan sudah Sorizo langsung dikeroyok. Mau pergi ke arah mana dan Sorizo langsung lenyap. Yap, langsung lenyap karena semuanya ya, bahkan 4 player dari EVOS Legends berhasil untuk mempanis keberadaan dari Sorizo tersebut. Tapi kembali space lagi-lagi yang memang masih bisa diamankan untuk Super Saiyan. Dan ini yang benar-benar gak dipanis sama EVOS Legends. Di bagian bawah, Sakennya juga udah dapat inner. Di atas outernya kemungkinan besar hancur kalau bisa karena masih ada pergerakan Baxia. Tapi Brans cuek mencoba untuk bisa mendapatkan outer tar tersebut. Tapi masih bisa digagalkan loh. Sampai di retry bahkan. Iya. Dan kalau kita lihat ya, dari tadi memang Super Ken bakal bener-bener sulit untuk ditumbangkan. Apalagi udah ada Blade Armor. Wah, udah jadi nih. Dan ini bakal jadi PR juga. Waduh, nantinya. wild charge dan tapi hilang pitnya. Seketika. Dengan begitu banyak ya source skill ultimate tadi dikeluarkan untuk Finn seorang di... Oke, malah aku melihatnya ya, EVOS Legends winning condition adalah menghentikan Finn terlebih dahulu sebelum team fight. Karena ketika team fight, Tas sudah pasti akan di bloody hunt oleh Franco. Dan nantinya Super Saiyan yang bebas. Selama Super Saiyan belum ada Athena Shield, harusnya Beginner Alpha masih bisa dikalahkan di early team fight. Hanya saja, nanti mungkin pas di Lord nih, harus kita lihat perbedaan level. Apakah benar-benar bakal jadi keuntungan buat Beginner Alpha untuk mendapatkan Lordnya yang sesaat lagi akan muncul di Land of Dawn. Karena bedanya udah 2 level juga ya. Yeah. Dan ini memang yang harus bisa dimanfaatkan oleh Beginner Alpha dengan adanya 2000 pula net worth yang mereka unggulkan kembali. Dengan adanya satu buah pergerakan yang di cover abis-abisan oleh Super Finn-nya. Ini ngebuat lane jauhnya pun jadi agak sulit untuk bisa di mirror gitu ya. Ini Kraid yang ngambil dong outer tarik di atas ya. Kraid yang turun tangan ke area tersebut. Karena ada beberapa pergerakan sekarang di area dari Lordnya. Panstrong, ada satu pergerakan penalti zone yang tadi kenal Sugara Dora. Tapi Finnya sedikit lagi bersisa ada wild shot dikeluarkan pula. Dimana untuk Finnya tidak akan ada blood hunt untuk Tas. Yap, tidak akan ada blood hunt untuk Tas dan bahkan Tasnya pun masih bisa selamat. Tapi Kraid udah mulai harus waspada karena sekali 2 kali tumbuk dari Super Sorizo pun membuat HP-nya tergerus dan 5 versus 4. Lordnya pun masih coba untuk dipegang sama Begatron Alpha. Tapi kalau misalkan lagi dan lagi ya winning condition dari EVOS Legends makan Finn-nya, kebalikannya malah sekarang. Harusnya cari cara buat Fluffy nih, gimana caranya biar dapat inisiasi ke arah Super Saiyan. Karena Super Saiyan kalau udah gak ada Purify, sudah bisa dipastikan dia akan tertangkap. Karena terlalu banyak slow effect juga dari EVOS Legends. Ada Cloud dan ada Yves. Tapi Moreno? Wah, Morenonya Rockwave udah dikeluarkan. Tapi ada Super Ken, Finn pun udah hadir. Bloodhound bisa dikeluarkan tapi Sorizo mulai adik karya tersebut belum menghantarkan damage begitu mematikan. Di mana tasnya hanya menyisakan 1 bar HP saja. Sorizo bersama terlebih dahulu tapi ketahuan sudah posisinya diusir mundur jauh banget. Moreno mencoba untuk bisa mengamankan area mid terlebih dahulu. Tapi Lordnya pun masih menjadi perebutan oleh kedua
dua tim ini. Yap, dan Super Sorizo tadi sempat ngehit ke arah minionnya, HP-nya tumbuh lagi dan Lordnya pun gak di reset. Lordnya masih coba untuk ditarik ulur, tapi untuk kali ini kembali di reset, kembali menurunkan dari segi temponya. Dan power pick off yang memang dimiliki oleh Superfin ini cukup mengerikan. Ya, balik lagi Bloody Hunt benar-benar menghentikan gerakan dari tas itu sendiri. Dan buat sekarang karena Super Ken mungkin belum ready untuk nahan Lord yang lama ya dari segi durasinya. Mau nggak mau mereka harus reset terlebih dahulu agar nantinya Super Ken bisa lebih ready untuk team fight besar. Lihat dia nggak punya Guardian Helmet, di sini posisinya benar-benar bakal sulit banget untuk mendapatkan regen. Karena memang Lordnya walaupun Lord pertama dia tetap bakal mengeluarkan true damage. Dan nggak ada reduction di sana. Ya, Vin ada satu lagi penalti zone-nya Connect. Gimana untuk Saketnya pun udah mengeluarkan pula ke arah satu Purify, tapi Falstrom mulai maju ke bagian depan. Ada efek knock-up-nya. Lordnya pun langsung berhasil diamankan, tapi terus mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah Moreno. Super Ken tertinggal di bagian belakang, tapi dengan level 14 dirinya akan semakin tebal dengan atribut yang jauh lebih tinggi. Lordnya ditukar dengan adanya dua pemain dari Bigetron Alpha. Walaupun kali ini ada keuntungan kembali yang bisa dimanfaatkan dengan satu outer turret mid yang berhasil untuk diruntuhkan oleh EVOS Legends. Fluffy menjadi satu sosok inisiator yang berada di lini depan. Ya, kalau kita lihat juga dari Super Sorizo kayaknya dia lebih memilih untuk mengamankan Oracle. Karena dengan Oracle nanti regennya bakal lebih tinggi, tapi Super Sorizo sekarang bakal dikejar. Tapi di belakangnya lihat Super Ken menahan dengan tubuh besarnya. Itu efek slow-nya berasa banget dan Wild Charge terpaksa dikeluarkan. Dan ini Farstrongnya udah banget di meltdown ya. Super Saiyan udah level 13 untuk kali ini. Dan menuju ke arah bottom lane, kita bisa melihat dari Lord yang masih coba untuk di-clear oleh EVOS Legends. Tapi lihat lane atasnya pun udah mulai harus diwaspadain karena udah mulai didorong. Bahkan outer mid turret pun berhasil untuk dihancurkan oleh Bigetron Alpha. Berderet keuntungan yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha dengan hanya satu Lord di awal ini, bro. Iya, tapi winning condition dari Bigetron Alpha nggak berhenti sampai di sini. Malah menurutku mereka nggak boleh terlalu memaksa untuk melakukan push. Tahu akibatnya apa ketika berhadapan dengan Yves dan Cloud? High ground defense-nya bakal kuat. Dan di satu sisi lainnya, Bigetron Alpha berarti harus memaksakan team fight-nya di area river atau bahkan di tempat sempit seperti jungle. Karena di tempat itulah target dari Bigetron Alpha mungkin bakal bisa lebih dimaksimalkan. Apalagi kita tahu sendiri, Super Moreno dia punya Breath of the Ocean. Area of effect yang akan menimbulkan satu buah knock-up airbound. Dan itu akan menghentikan rotasi dari EVOS Legends. Serta dengan burst damage raw wave-nya, dia bisa instant kill kepada siapapun, termasuk Kraid. Dan di sini posisinya Kraid, memang dia punya Purify. Tapi ketika Purify-nya sudah diaktifkan, artinya Super Moreno bakal lebih mudah untuk langsung engage ke arah belakang. Dan gimana caranya untuk memberikan tekanan kepada Kraid inilah yang bakal jadi PR untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Karena makin late game, Kraid bakal makin kuat nantinya di depan base. Ya, dan bahkan dari EVOS Legends pun sekarang hanya bisa mengandalkan Farstrong untuk membuka vision-visionnya. Karena dengan adanya potensi dari double pick off. Dan sekarang udah mulai kelihatan itu dia. Farstrongnya sendirian tapi penalti zone-nya masuk di area tersebut. Bahkan untuk sekarang ada Fluffy yang langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi Bransnya ada WA di dalam tubuhnya. Brans mau pergi ke arah mana karena satu yang terakhirnya. Akankah Sorizo berhasil untuk bisa menghilangkan langsung pergerakan dari Brans. Karena tasnya baru langsung nongol. Tas berhasil mendapatkan Sorizo. Kraidnya bertahan di bagian belakang. Tas masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri karena satu yang terakhir. Lejap, sudah hanya menyisakan Kraid sendirian. Yap, dan itu adalah tabrakan dan membuat dari tasnya berhenti. Electrifying Beats yang tidak ready. Ini membuat dirinya pun tidak bisa melakukan engagement tambahan lagi. Hanya ada double kill yang tadi diamankan oleh EVOS Legends. Dan itu dia, gambaran kalau team fight di jungle lebih nyaman buat Bigetron Alpha. Walaupun memang kita tahu real world manipulation akan menghentikan bagaimana step by stepnya Bigetron Alpha. Namun ketika Kraid itu kena zoning out dan Purify-nya diaktifkan, dia bakal merasa terancam dan mau nggak mau dia nggak bakal join team fight secara paksa. Karena kalau Kraid tumbang, base turret dari EVOS Legends akan terancam. Lihat player golds by UBS Gold, Super Saiyan unggul bahkan 2000 daripada Brans. Dan ini membuat bagaimana EVOS Legends dengan Brans mau tidak mau hanya dialah yang nanti akan menjadi carry utama dari kubu EVOS Legends. Kalau mereka mampu untuk ngebawa game ini sampai dengan late game dengan power clear mereka, Blazing Duet, Real World Manipulation, ini mungkin EVOS Legends bisa balikin gamenya. Tapi Bigetron Alpha, ingat mereka punya dua hero yang bisa jump in tiba-tiba ke dalam team fight. Super Moreno dan juga Super Ken. Siapa yang ditangkap itu akan menentukan gimana nasib dari Bigetron Alpha. Nasibnya juga ya, dan
Lihat dari follow up yang udah cukup dari sisi Bigetron Alpha ini memang harus diperhatikan kembali. Dan balik lagi dengan adanya satu sosok frontline aja nih, Van Strong yang bakal ditugaskan untuk membuka vision. Jadi bener-bener ini minim banget informasi. Aduh, deg-degan banget lo lihat Aaron Hook barusan. Tapi Ken-nya pasang badan di area depan. Ken mencoba untuk memancing beberapa source kill keluar. Untuk bisa membuat rekan-rekannya jauh lebih optimal lagi di lane yang berbeda. Oke, dan ada satu base turret aja yang hancur untuk EVOS Legends kali ini. Masih coba untuk ditarik ulur kembali, tapi dua wave yang bakal coba untuk dihantarkan. Iron Hook kembali menjadi teror alami yang harus dihadapi oleh EVOS Legends. Tas masih berada di dalam, mereka semua masih cukup sabar. Brans bagian bawah, Chorizo immortalnya masih ready, belum terpecah. Ada barir dikeluarkan pula, mereka semua masih cukup sabar. Kayaknya tadi kalau misalkan gak ada Immortal ya, Super Chorizo pasti bakal di all in. Di all in Karena juga. kebetulan Fluffy udah ready dengan flickernya. Dan bisa aja penalty zone keluar, tapi untuk sekarang mereka disengage. Karena Bigetron Alpha tahu bukan tempat yang bagus untuk teamfight di area high ground. Jadi mau gak mau mereka harus keluar dari lini tersebut. Agar nantinya teamfight bisa jauh lebih diunggulkan. Dan buat sekarang, Super Chorizo punya satu buah Hunter Strike. Dia bakal punya escape ability tambahan dari movement speed. Dia punya fast charge, dia punya sprint, ditambah dengan satu lagi Hunter Strike. Oke, sekarang Kenja terjebak. Kenja mau kemana? Karena Kenja immortal hilang, tapi tasnya juga lejam. Tapi Ken berhasil kabur dari tersebut di tempat yang berbeda. Winter Tension yang langsung dikeluarkan pula oleh Moreno. Tapi berhasil mundur ke area yang berbeda. Masih berhasil selamat karena Chorizo mencoba untuk langsung bisa mengejar. Tapi masih berhasil dielakkan begitu saja. 3 player tersisa dari Boss Legend. Masih berusaha untuk mundur. Berhasil kabur dengan PMI. Tapi berhasil akhirnya berhasil masuk ke dalam satu base utama yang dimiliki. Masih berhasil tapi Kenja pun akan hilang di tempat berbeda. Super Saiyan langsung dilindungin. Ada beberapa webinar yang masuk. Akankah Victor apa berhasil selamat untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Tapi ternyata EVOS Legends masih berhasil mempertahankan base-nya. Wah, hati-hati ada Chorizo yang bisa ngejar sampai ke depan base-nya. Dan Brans masih bisa bertahan. Sehingga EVOS Legends masih punya nafas lebih panjang. Wah, aksi heroik dari Van Strong. Dia ngebadanin dua core utamanya. Dia ngebadanin Clyde, dia ngebadanin Brans. Kalau seandainya tadi Van Strong tidak membadani Brans, sudah bisa dipastikan endgame akan terjadi dan Super Ken masih 5 detik. Lord bisa saja diamankan oleh EVOS Legends dan comeback possible terjadi. Oke, ada pergerakan di mana tadi Moreno mulai maju ke bagian depan, tapi Van Strong yang berhasil langsung dilakukan. Grand flashing duet, siapa yang akan mendapatkan Lord ini dan ternyata Tan berhasil mendapatkan, tapi itu pada berbeda. Moreno masih berhasil bertahan, Tasya pun harus mundur. Hanya ada 2 orang dari EVOS Legends untuk kali ini. Ya, dan 3 tukar Lord. Dan ini cukup berbahaya karena Fluffy dan Tas hanya yang bisa melakukan defensif karena Bigetron Alpha mereka akan coba untuk memaksa base turret di arah tengah. Oke, Super Ken pasang badan, web minion masuk dari tengah, dari atas, dari bawah. Lordja belum lagi muncul tapi sakit. Dan game ketiga milik Bigetron.